Aku baru dengar soal cerita ibu barusan. Ah, masa? Padahal kan ibu sering cerita kepada kamu, Nora. Aku yakin baru dengar kali ini, Bu. Aku juga baru mendengar nama Malik sekarang, Bu. Seingatku, semenjak ada meja makan ini, ayah selalu mewajibkan makan malam bersama di meja makan ini. Aku tidak ingat soal pria yang mengantarkan meja. Tapi aku ingat masa-masa bersama ayah. Di meja inilah, ayah sering memukuli aku. Sedikit saja aku melakukan kesalahan, ayah akan menyuruhku meletakkan tangan di atas meja, lalu memukuliku dengan tongkat rotan. Cuma hal sepele, seperti pulang terlalu malam karena mengerjakan tugas di rumah tetangga. Aku dihukum. Wina, Bahkan lebih parahnya, ketika aku juara umum di sekolah, bukannya aku mendapatkan pujian, aku malah dihukum hanya karena mengalahkan anak atasan ayah. Karena aku, atasan ayah jadi malu. Wina, Kenapa ibu tidak pernah menyelamatkanku dari pukulan ayah? Wina, sudahlah. Mumpung kita membahas meja terkutuk ini, aku ingin tahu jawaban ibu. kalau ibu jawab, kamu mau apa, Wina? Kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya. Ayah itu kepala keluarga. Ibu hanya menuruti saja apa kata ayah. Bagi ibu, hanya kenangan-kenangan manis di meja makan ini. Bagiku, yang ada adalah kenangan-kenangan buruk. Aku benci meja ini. Akan kuhancurkan, kubuang ke jalanan. Meja ini tidak akan kemana-mana selama ibu masih hidup. Selama ini, ibu selalu keras kepadaku. Sudahlah, cukup kau, Wina. Aku juga pernah dipukul ayah. Ditampar. Kepalaku didorong menghantam permukaan meja. Bisa jadi itulah penyebab otakku lemah dalam belajar. Ibu selalu berada di dekat meja ini ketika ayah menghukumku. Ibu hanya menyaksikan, hanya menonton. Beda kalau Fajar yang dihukum. Ibu akan membelanya setengah mati. Anak laki-laki selalu diistimewakan. Aku juga dihukum oleh ayah, Nora. Aku tahu. Memang hanya Fajar yang ibu bela habis-habisan. Ya Tuhan, begini nasibku. Rasanya ingin mati saja saat ini. Oh. Bu, apa benar ibu berharap segera mati karena sudah tak sanggup menahan kita lagi? Tapi yang ibu pikirkan masih hal-hal duniawi. Pinggiran roti, gula, siaran berita di radio, lagu-lagu lawas. Ibu juga perhitungan sekali dengan uang. Menghitung setiap sen dan rupiah. Ibu takut sekali kalau uang ibu aku ambil diam-diam. Setiap pengembalian harus dilaporkan. Apa macam itu orang yang ingin segera bertemu Tuhannya? Kamu bicara apa, Nora? Kalian berdua ini ada masalah apa? Kalian merusak makan malam kita. Merusak hari ulang tahun ibu. Bang Ruben, pernah merasa tidak disayang ibu? Aku pernah, Bang. Setiap hari, sejak dulu, aku tidak dianggap siapa-siapa oleh ibu. Aku bukan anak laki-laki yang otomatis disayang. Aku bukan pula Wina yang pintar di sekolah, kaya, dan sukses. Aku bukan siapa-siapa. Sekarang, aku yang harus mengurus ibu di masa tua. Tapi aku rasanya dianggap sebagai pengasuh sewaan saja.
bisa berbakti kepada orang tua di masa tuanya adalah sebuah keuntungan, Nora. Tidak semua anak mempunyai kesempatan itu. Yang lain harus bekerja. Kamu bisa menghimpun berkat dan pahala karena bisa mengurus orang tua. Jika aku tidak mempunyai banyak anak dan hutang yang menggunung, mungkin aku akan mau menggantikanmu mengurus ibu. Oh, iya kah? Maksud abang tidak usah membangkitkan luka lama. Ayah memang begitu orangnya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang di sana. Tidak perlu mengusik-usik kesalahan orang yang sudah pergi. Bu, meja ini kita jual saja ya. Banyak kenangan buruk, termasuk yang aku alami sendiri. Aku masih ingat betapa jam makan bersama adalah saat-saat yang menakutkan. Entah apa saja yang bisa membuat ayah marah saat itu. Masa-masa yang selalu mengganggu pikiranku sampai sekarang. Ibu tidak mau meja ini dihancurkan atau dijual. Ibu tenang saja. Meja ini akan utuh. Jika itu cukup membuat pikiran ibu menjadi tenang. Asalkan uang penghasilannya bisa kupakai. Bang Ruben, tolong berhenti membahas harta dan warisan. Ibu selalu cerita kepadaku tentang pertanyaan-pertanyaan abang. Rumah, kendaraan, sawah yang di kampung. Mau diberikan kesiapan dan berapa persen? Sudah cukup abang buat ibu sedih soal itu. Ibu masih hidup. Apa pantas bertanya soal warisan terus? Aku ini masih abangmu. Jangan bicara lancang begitu. Ibu selalu curhat kepadaku tentang Bang Ruben, Kawina, dan Kanora. Setiap kali Kawina berjanji ingin pulang ke rumah, tapi tidak jadi, ibu akan sedih dan menangis. Setiap kali Kanora membentak-bentak ibu juga akan sedih dan menangis. Kalian memangnya tidak tahu kalau ibu sering dipukul ayah. Terlebih kalau ibu membelaku. Kalian tidak tahu kan? Setelah Kanora menikah, setelah Bang Ruben dan Kawina pergi dari rumah untuk kuliah, perlakuan kasar ayah semakin menjadi terhadap ibu. Aku memang dimanja oleh ibu. Tapi kenyataannya, memang aku yang selalu berada di dekat ibu sejak dulu. Aku yang melindungi ibu. Aku yang selalu menemani ibu dari kekesalan ayah. Aku benci ayah. Aku benci kalian semua. Sudah, Bang Ruben, berhenti kalian semua. Berhenti bicara soal ayah kalian. Ibu, Ya Tuhan, begini nasibku. Rasanya ingin mati saja melihat anak-anakku bertengkar di hadapanku. Wina, lihat perbuatanmu ini. Mengungkit-ungkit soal meja. Kenapa aku yang disalahkan? Siapa yang memulai tadi? Aku hanya ingin berdamai dengan masa lalu. Kalau caraku salah, oke, aku sudah gagal. Aku ada urusan penting, tidak bisa lama-lama. Malam-malam begini. Banyak hal yang harus diselesaikan, Bang. Bu, semoga suka dengan sop ikan yang aku buat tadi. Sop kesukaan ibu, sudah dingin sepertinya. Wina, duduk kembali. Kamu tidak boleh pergi. Ini acara makan malam ulang tahun ibu. Selamat tinggal semua.